Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Westerling, siapakah dia? Mungkin kalian yang sudah tidak lagi suka membaca sejarah ataupun belajar tentang sejarah bangsa ini tidak akan mengenal sosok kejam yang satu ini. Tapi bagi yang suka membaca dan belajar sejarah pasti tahu siapa orang ini. Dia dikenal sebagai pembantai rakyat Indonesia pada masa-masa sulit saat negara tercinta ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menjajah Indonesia. Disinilah Belanda menugaskan Kapten Westerling untuk menghukum rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar kita paham sejarah dan tahu betapa menderitanya pendahulu kita untuk mempertahankan kemerdekaan, maka wajib kita menonton video dan mendengarkan pemaparan dalam video yang berdurasi hanya belasan menit ini. Semoga dengan menonton video ini, kita jadi lebih mencintai negeri dan bangsa ini. Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 31 Agustus tahun 1919, meninggal di Purmerend, Belanda pada tanggal 26 November tahun 1987 pada umur 68 tahun. Dia adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling sekitar tahun 1946 sampai dengan 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta Aprah di Bandung, Jawa Barat. Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling yang merupakan orang Belanda dan Sofia Modzu yang merupakan orang Yunani. Westerling dijuluki si Turki karena lahir di Istanbul. Dia mendapatkan pelatihan khusus di Skotlandia. Westerling masuk di dinas militer pada tanggal 26 Agustus tahun 1941 di Kanada. Pada tanggal 27 Desember tahun 1941, dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Princess Irene di Wolverhampton dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center di Easternharry di pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Pada saat pasukan Nika kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang, ternyata pasukan Nika Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilyawan di wilayah itu yang dipimpin pemuda seperti Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Mongisidi, dan lain sebagainya, membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu, juga menjelang terbentuknya Negara Indonesia Timur atau NIT, maka pasukan khusus pun didatangkan. Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops atau DST, sebuah unit komando untuk misi khusus, tiba di Makassar. Tulis William Izerev dalam The Sweet Celebs Affair, tahun 1984, halaman 79. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror, tahun 1953, Westerling menyebut, "Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai kapten. Aku 27 tahun, kapten muda dalam tentara Hindia Belanda." Di bawah Westerling dalam DST terdapat pembantu Letnan Vermeulen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada tanggal 10 Desember tahun 1946, bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Menurut Westerling, persinggahan Walter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu, tulis William Izerev pada halaman 99. Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi, di antaranya adalah 11 orang dituduh sebagai ekstremis, dan 23 lainnya dianggap sebagai perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung. Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar, seperti Batua,
Bolom Bodong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Menurut catatan Anhar Gonggong dalam prolog dan epilog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000 tahun 1998, rumah Andi Pangeran Petarani dan Andi Mapanyuki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia, dan belakangan nama keduanya menjadi nama jalan di kota Makassar. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama. Halaman 13. Gelombang pertama menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, yaitu Maulwi Sailan, seperti ditulisnya dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa tahun 2008 halaman 77. Dilakukan dari 11 hingga 16 Desember tahun 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, tanggal 17 hingga 31 Desember tahun 1946 di Goa, Takalar, Janeponto, Polom Bangkeng, dan Binamu. Ketiga, tanggal 2 hingga 16 Januari tahun 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, pada tanggal 17 Januari hingga 5 Maret tahun 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sindereng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis itu. Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari. Jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu ke timur. Setelah ke Bulukumba, mereka bergerak ke utara Sinjai. Dari Sinjai mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke utara. Setelah Parepare mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Polewali dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rapang. Dua daerah ini belakangan menjadi satu kabupaten, yaitu Sidenreng dan Rapang atau Sidrap. Setelah masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christoffel dan Overste van Dillen beserta pasukan Morses dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman saja. Paul van Veer dalam buku Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snoek Horgrenje 1985 menyebutkan Van Dillen dalam suratnya kepada J.B. van Hertz menganggap kekejaman yang tidak disengaja baginya menjadi kejahatan yang paling besar, seperti Hans Christoffel dan Van Dillen. Westerling dan pasukannya dianggap berhasil. Belum sampai 2 minggu setelah kedatangan pasukan khusus, keadaan di Sulawesi berubah total, tulis Dominique Venner dalam Westerling The Inling tahun 1982 halaman 9. Tentu saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, dan batalion 40.000 jiwa. Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah tak pernah terjadi lagi. Angka 40.000 kerap diperdebatkan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi manusia sejumlah itu di kota kecil. Bayangkan jika tiap hari selama 3 bulan ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban kampanye pasifikasinya. Namun dalam 3 bulan itu, tak setiap hari ada tour on the road ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Berapapun jumlah pastinya,
Mahkamah Militer Rakyat ala Westerling sudah memberi efek ngeri di kalangan rakyat Indonesia di Sulawesi. Berapapun jumlahnya, pembunuhan itu tak bisa dibenarkan. Memang sesuatu yang baik jika pemerintah Belanda mau meminta maaf, bahkan ada kompensasi 20.000 euro pada korban. Namun seperti kataan Hargonggong, nyawa yang hilang tak akan kembali, uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa. Setelah kejadian, Westerling makin menjadi orang yang disegani di kemiliteran Belanda. Suka tidak suka, diakui atau tidak, Westerling punya nama besar dalam sejarah pasukan khusus Belanda. Suka tidak suka, Westerling juga diingat oleh banyak orang Indonesia. Meski kekejaman Westerling dikutuk, tapi kekejaman dan teror dalam bentuk lain tidak dianggap dosa, selama pelaku atau tertuduhnya adalah orang Indonesia. Itulah sepenggal sejarah pembantaian yang sangat menyedihkan yang pernah dilakukan Belanda pada bangsa Indonesia. Semoga kisah sejarah ini dapat menguatkan kita agar kita sungguh-sungguh dalam menjaga kemerdekaan ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.